Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Kita bersyukur hari ini tepat di hari kita bersama menghayati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita boleh berjumpa bersama. Biasanya kita menyatu dalam persekutuan, beribadah bersama di gereja dalam mensyukuri anugerah Tuhan ini. Tapi karena situasi kita tidak bisa melakukan seperti biasanya. Namun pada kesempatan ini kita berjumpa dalam persekutuan kita untuk hendak bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Bangsa dan negara kami ini adalah anugerah-Mu. Dan kami hidup di dalamnya, terus menyatakan kehidupan yang memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebagai orang-orang yang menikmati kemerdekaan sejati di dalam karya Yesus Kristus, kami mau hidup dalam tuntunan arahan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami dalam tuntunan firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami semua. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini saya ambil dari surat Roma pasal 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan kita akan membaca ayat yang pertama yang berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Sekalian kitalah disebut berbahagia yang terus mencintai firman Tuhan dan kita pelihara dalam kehidupan keseharian kita, baik siang maupun malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, 75 tahun sudah Indonesia berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dan pemerintah sudah sekian kali bergantian dalam memimpin bangsa dan negara ini. Dalam pemerintahan, pasti selalu ada aturan yang dikeluarkan. Setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah pasti selalu mengandung pro dan kontra. Dan ini terjadi tidak hanya di negara kita saja. Di semua negara mengalami hal yang sama. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasul Paulus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lalu, bagaimana seorang pengikut Kristus harus bersikap? Bacaan kita pada kesempatan ini mengingatkan dua hal penting. Yang pertama, pemerintah ada karena perkenanan Allah. Dalam ayat 1 yang kita telah baca. Jadi entah mereka baik, entah mereka buruk, Tuhanlah yang mengizinkan mereka berkuasa. Kita ingat kepada Pilatus yang menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-11. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tunduk pada pemerintah, bukan berdasarkan baik tidaknya mereka, tetapi karena kita menghormati Allah yang menetapkan mereka. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, maka otoritas tertinggi bukanlah pada pemerintah, tetapi di tangan Allah. Otoritas tertinggi ada di tangan Allah.
Pemerintah yang memimpin menurut cara Allah akan memimpin dengan adil. Itu kita bisa lihat dalam ayat 3 bacaan kita. Jika pemerintah mereka berlawanan dengan firman Tuhan, jika apa yang diperintahkan berlawanan dengan firman Tuhan, maka yang mutlak untuk kita taati adalah kehendak Allah. Jadi, yang mutlak kita taati adalah Tuhan. Beberapa contoh sikap ini dalam Alkitab. Misalnya, dua bidan di Mesir yang tidak menaati perintah Firaun. Daniel yang melanggar titah Raja Darius. Dan juga Petrus dan Yohanes yang menolak perintah Mahkamah Agama. Tentu penolakan mereka tunjukkan bukan dengan cara yang kasar atau berontak, tetapi dengan jelas dan tegas menyampaikan kebenarannya, dan juga mereka siap dengan resikonya. Nah, menjadi pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai warga negara, apakah perbuatan, perkataan yang kita wujudkan sebagai warga negara ini mencerminkan bahwa kita menghormati dan mentaati pemerintah kita? Ingatlah bahwa kita menaati mereka karena kita menghormati Tuhan. Lalu apakah kita juga peka melihat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Sebagai orang Kristen, sekalian kita perlu dengan kasih dan keberanian menunjukkan bahwa kita lebih taat pada Tuhan daripada manusia. Karena itu, sebagai orang yang merdeka, sebagai bangsa yang telah hidup dalam kemerdekaan, kita, warga negara yang merdeka ini, harus terus menunjukkan sikap kita yang benar-benar menyatakan apa yang merupakan wujud dukungan kita terhadap pemerintah, sekaligus juga menyadari apa yang menjadi perenungan kita saat ini, bahwa otoritas tertinggi ada pada Tuhan yang menetapkan pemerintah kita, sehingga kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita menghormati, menaati pemerintah kita karena rasa hormat kita, rasa takut kita kepada Tuhan. Mari menjiwai apa yang kita hidupi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Adakah kita menjadi warga negara yang baik dalam mengisi kemerdekaan ini? Layaknya bagaimana kita sebagai orang Kristen yang juga telah dimerdekakan dari dosa, dan kita hidup dalam kemerdekaan ini. Karena itu jangan menyalahgunakan kemerdekaan ini, baik dalam perjalanan hidup sebagai warga negara yang baik di negara Indonesia ini, maupun sebagai warga negara kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah kami, karena Engkau sumber kemerdekaan sejati. Di dalam Kristus Yesus kami dimerdekakan dari dosa. Dan di dalam karya-Mu kami sebagai warga negara Indonesia boleh menikmati kemerdekaan atas bangsa dan negara ini. Hari ini kami menyatakan syukur kami atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah kami terus meresponi apa yang kami alami ini dengan senantiasa mewujudkan kehidupan yang menyatakan hidup sebagai warga negara yang baik di negara Republik Indonesia ini. Maupun ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, warga kerajaan sorga, kami terus mewujudkan kehidupan yang terus menyatakan kehidupan yang taat secara total dan sepenuhnya kepada Tuhan.
Amin.